kawin lagi. Suami Ben, naik lagi, Ben. saya sebagai saksi. Jangan naikkan sel. Karena di kejadian tanggal 9 April, ya 9 April kemarin ada kejadian nggak enak di rumah saya. Nah, dalam proses yang lagi berjalan, saya hanya minta keadilan kepada polisi untuk mengamankan ini semua supaya saya nggak rasa lagi, apalagi dalam keadaan saya hamil, ya kan, jadi bisa saya tenang menjalani proses hukum ini juga tenang, karena setahu saya kita sebagai warga negara harus menghormati proses hukum yang berlaku dan yang sedang berjalan. Selebihnya nanti mungkin insya Allah hari Rabu atau Kamis saya akan press conference sama semua kepala lawyer. Ini kenapa sih artinya Pak? Ya. Dalam ada Ikut ya. di minggu ini artinya apa seperti itu mendasarnya kah gitu atau seperti apa gitu sampai harus ke pihak berwajib gitu? Iya, karena sayanya udah resah banget ya mas, udah ini aja tadi habis sholat udah lemes banget, udah nggak ngerti lagi harus apa itu, jadi saya harus minta perlindungan hukum. Tapi sejauh ini apa yang mungkin dialami mungkin yang benar-benar yang paling parahnya? Intimidasi seperti apa? Ya, yang paling parahnya. Ya di intimidasi dan bukti-bukti sebagian udah kami kasih sama polisi, dan udah saya arsipkan juga sama pihak lawyer. Intimidasi berhubungan saya sama dengan pihak terlapornya ada Alwi ya, Alwi dan kawan-kawannya. Jadi mereka menyerang secara anarkis, secara Menyerang. ya secara ya nggak seperti hukum yang berlaku. Coba Ya, baik, saya mau jelaskan. Sebelumnya saya mau perkenalkan. Bang aja turun dikit. Kami dari tim LPH Grip Jaya datang ke Polda Metro Jaya mendampingi klien kami membuat laporan terkait ada dugaan sekelompok orang memasuki rumahnya Pak Fahmi, melakukan ancaman sehingga mengakibatkan klien kami mengalami stres. Ketika kejadian tersebut prosesnya itu sangat lama, yaitu mulai dari jam 1 siang sampai jam 10 malam. Sekelompok orang ya, itu diperkirakan sekitar 30 orang lebih ya. Itu bentuknya apa? Orang-orang itu bentuknya dalam Mereka datang melakukan maksudnya lebih ke orang preman atau ormas atau apa Pak? lebih preman kan? kalau kita melihat orang-orang yang datang kemarin, hanya satu orang yang menerima kuasa ya. Penerima kuasa yaitu dari saudara Alwi. Pemberi kuasa dan penerima kuasa adalah saudara Alwi juga. Penerima kuasa itu tugasnya untuk melakukan pengosongan rumah. Tetapi bukannya dia sendiri yang datang, tetapi banyak orang yang datang, sekitar 30 orang lebih. Tapi dalam dari datangnya segitu banyak orang, maaf bahasa mungkin apa yang mungkin kata-kata atau ucapan atau mungkin untuk kekerasan atau apa yang ada saat itu gitu. Terkait dengan kata-kata itu ya banyak ya, menyuruh keluar, menyuruh mengosongkan, menyuruh pindah, teriak-teriak. Jadi kan penghuni rumah kan merasa tidak nyaman. Insert turunan dikit. Saya sudah jelaskan karena kan memang ada proses sidang. Insert, Besoknya insert. sidang. Turun. Sudah dijelaskan ada proses sidang, tapi mereka nggak mengerti. Lawyer saya datang pun mereka nggak mengerti. Sampai Kapolsek turun tangan. Alhamdulillah ada Kapolsek Pasar Rebo yang bisa bijak ya dalam menangani perkara kemarin. Mbak sedikit dong Mbak, artinya mendengar sedikit tentang apa bisa dibilang polemik masalah rumah ini sendiri sampai akhirnya mungkin masih perkaranya masih ada di pengadilan. Mungkin sedikit ulas terkait hal itu. Nah kalau untuk intinya mungkin nanti di press conference saya akan dengan data-data. Jadi karena kita baru bikin laporan, saya mau bikin laporan karena
Berarti laporan sini sudah diterima atau seperti apa? Pasal yang disangka, pasal Pasal disangkakan? Ya perbuatan ini semuanya lah yang kemarin itu. Nanti biar Pak Polisi yang akan lebih mengerti pasal apa yang tapi yang dilaporin yang saudara Alwi aja. ya lalu dan kawan-kawan. Saat kejadian itu berarti Basya ada di ini. Ada 2 kali mereka buat Oh, dalam waktu yang berbeda atau? waktu yang berbeda. Pertama tanggal 19 Maret, kedua tanggal 9 April. Padahal mereka sudah dapat panggilan sidang tanggal 10 April. Harusnya sebagai warga negara kan harus menghormati sidang dulu, ya, sampai sidang selesai. Siapa yang mana putus, kan? Karena kan objeknya ada di dalam perkara. Berarti masalah rumah ini udah berlangsung sejak lama Basya? Ya lumayan setahunan. Setahunan. Dan belum ada titik temu, artinya masih ada di pengadilan. Ya baru mulai sidangnya tanggal 10 April kemarin. Nah mereka datang berbuat yang keras itu tanggal 9 April. Sampai ada pengerusakan nggak sih Kak? Ya. Aku sampai nggak perhatiin ya ada kursi dikeluarin sih ada segala macam, tapi udah hektik banget ya Mbak. Udah lemas, anak ada nenek juga. Tapi ada ancaman untuk kembali lagi nggak sih mereka? Ada ancaman untuk mereka akan kembali lagi untuk ancaman itu. Ya ada juga omongan-omongan kayak gitu. Makanya saya bergerak untuk polisi untuk ini nggak bisa didiamin lagi ya. ada intimidasi ke ini juga nggak sih media elektronik mungkin chat atau Nggak ada dia naikin berita aja. Dia naikin berita duluan. Basya, tentunya pastinya shock dong, apalagi dalam kondisi itu. Iya. Gimana nih mungkin bisa menjaga rasa trauma itu sendiri sebagai seorang ibu yang saat sedang mengandung gimana? Kalau ditanya sih juga bingung ya. Nggak tahu juga sekarang ya lemas aja. Kondisi badan saya berpengaruh sih sekarang. Ya udah sholat aja gitu. Bang gimana bang? Abang tadi mungkin udah benar sudah dimulai nih, artinya udah melaporkan gitu. Nah mungkin langkah selanjutnya akan sebenarnya untuk mengingat mungkin klien abang juga kan dalam kondisi hamil gitu. Khawatir mungkin tiba-tiba mungkin akan terjadi lagi pengorbanan itu. Terkait dengan itu ya mungkin ya kita juga belum tahu nih, ya kan? Apakah mereka mau datang lagi atau tidak kan kita tidak tahu. Tidak tahu. Kita lihat saja nanti. Artinya tidak mau. Sedangkan perkara yang kemarin yang mereka datang itu kan kita sudah buatkan laporan hari ini. Ya kan? Kalau mereka datang lagi ya kita lapor lagi. Kan gitu. Mungkin orang yang berbeda kita nggak tahu kan. untuk antisipasi itu gimana bang? Kan kita nggak tahu nih tiba-tiba Ya datang. kalau terkait dengan antisipasi itu ya kita berkoordinasi dengan aparat yang punya wilayah setempat. Yang kedua ya kita memberikan orang untuk jaga di situ, minimal 2-3 orang untuk menjaga aset tersebut, rumah tersebut. Oke, berarti terakhir sorry biasa kejadiannya 9 April. 9 April dari mulai siang jam 1 Singapura sampai jam 11 malam pokoknya. Itu tanpa ada tanda-tanda apapun sebelumnya gitu? Atau langsung aja gitu Nggak kan? ada mediasi apapun, nggak ada persuasi apapun. Ada yang mau disampaikan nggak sih Kasya buat mungkin pelaku? Nggak sih untuk saat ini biar hukuman yang biar saya proses hukuman. Karena saya bingung mau nyampein apa ya, sebenarnya mereka udah harusnya ngerti. Terkait laporannya apa tadi Bang? Dan berapa ancaman? Masalah ancaman. Kita belum di BAP. Belum di BAP. Saya kira-kira mungkin Ajat, pasal yang Ajat. abang Ajat. yang laporkan sendiri itu ancamannya berapa tahun? Kalau menurut undang-undang. Terkait ancaman itu ya kita akan upayakan di atas 5 tahun Pak. Ya kan? Karena kan banyak sih apa perbuatan itu. Oke, saya baca sedikit dong. Itu emang udah hamil berapa bulan? Mau 5. Oh, mau 5 bulan. Mau 5 bulan. Doain ya, mudah-mudahan semuanya cepat selesai. Nanti insya Allah saya akan ada respon dengan data-data yang lengkap setelah di BAP. Saya sendiri seorang sedikit Pak, katanya dalam kondisi hamil seperti ini udah ujian yang begitu besar gitu. Nggak bahasa sendiri gimana?